Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da Isya Masjid Jami Nurul Huda Al-Mannan, Kampung Menang, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor. Rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu, terus menerus mengamalkan ajaran Islam, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau dan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat nanti, dan dapat melintas di atas sirat menuju surga dalam keadaan selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah berada di malam yang ke-25 ya, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 November 2022 Masehi. Hari kita awali taklim rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, terlebih dahulu dengan membacakan suratul Fatihah dan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang kita baca, yang pahalanya kita hadiahkan untuk mereka, semoga mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam rahmat Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridha Allah, mendapatkan nikmat-nikmat kubur, diselamatkan dari azab kubur, dan mudah-mudahan alam kuburnya diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Dan kita yang masih hidup beserta keluarga kita, semoga Allah selalu disehatkan, diberikan kesehatan dan barokah untuk ibadah kepada Allah.
secara istiqomah. Betilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul ain, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika as'ad, marhaban marhaban ya Nabi salam laika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban marhaban jurwa balik kullama qasad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban. Wahdina nahja sabilillah
sallallahu alaihi wasallam. Marhaban sallallahu ala Muhammad. Marhaban sallallahu alaihi wasallam. Marhaban wa sallallahu alaihi wasallam. Marhaban sallallahu ala Muhammad. Marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim. Marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mohon maaf sebelumnya oleh karena kitabnya tidak ke bawah. Jadi malam ini materi taklim adalah merupakan materi taklim tambahan atau selingan. Tapi insya Allah malam hari 2 minggu yang akan datang kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Fathul Mu'in. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini alhamdulillah saya telah memenuhi apa yang diminta oleh Bapak Haji Jamil selaku Ketua DKM Masjid Nurul Huda Al-Manan untuk membagikan lembaran yang di dalam lembaran tersebut membahas atau menerangkan tentang sholawat Al-Kamil. Keterangannya sudah saya sampaikan pada malam hari 2 minggu yang lalu. Jadi nggak perlu dibahas lagi ya, nggak perlu, tinggal dibaca aja. Baca dengan cermat, dengan teliti, insya Allah mengertilah maksudnya. Nah setelah mengerti maksudnya, setelah memahami isinya, alangkah baiknya diamalkan. Jadi kalau kita punya ilmu itu wajib diamalkan. Karena orang yang berilmu Allah tidak yang mau ilmi, yang tidak mau mengamalkan ilmunya, itu nanti di akhirat oleh Allah akan dimasukkan neraka sebelum Allah memasukkan orang-orang kafir ke neraka. Jadi kita diwajibkan mencari ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, kita diwajibkan mengamalkan ilmu kita dan mengajarkannya kepada orang lain agar ilmu kita bermanfaat juga untuk orang lain. Karena kata Nabi dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia atau manusia yang paling terbaik sealam jagat raya. Jadi woman is the best, manusia terbaik in the world di alam dunia adalah kata Nabi anfa'uhum linnas, manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya, manusia yang paling bermanfaat untuk orang lainnya. Maka jadilah kita manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan apa? Bisa dengan ilmu yang kita miliki, kita ajarkan kepada mereka, insya Allah bermanfaat. Bisa dengan nasihat kepada mereka, bisa dengan petunjuk, bisa dengan tenaga kita, dengan pikiran kita dan sebagainya. Intinya yuk kita implementasikan, kita manifestasikan, kita realisasikan, kita aplikasikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lainnya. Jadilah kita pribadi muslim yang bermanfaat
kita sendiri, untuk istri dan anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk saudara kita, untuk manusia pada umumnya. Manusia pasti akan mati. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belah, manusia mati meninggalkan hutang. Masya Allah, berat itu. Berat kalau kita mati meninggalkan hutang. Artinya kita punya hutang kepada orang lain, belum sempat terbayar, belum sempat dilunasi, kitanya keburu mati. Itu kalau nggak dibayar, berat di akhiratnya. Nanti di akhirat kita bayarnya pakai apa? Pakai uang. Kita masuk alam kubur nggak bawa uang. Pakai harta. Kita masuk alam kubur nggak bawa motor, nggak bawa mobil. Ya mau tidak mau kita bayar hutangnya di akhirat pakai amal kita, amal sholat kita, amal tahajud kita, amal puasa kita, amal baca Quran kita, amal ibadah haji kita, amal ibadah umroh kita, dan amal-amal yang lainnya kita bayarkan untuk membayar hutang kita kepada orang lain di akhirat. Oleh karena hutangnya besar, miliaran, akhirnya seluruh amal kita sudah habis digunakan untuk bayar hutang kepada orang tersebut. Oleh karena hutangnya besar, belum lunas, maka dosa orang tersebut diberikan kepada kita. Akhirnya di akhirat kita termasuk kata Nabi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah, kita di dunia aja nggak mau bangkrut, nggak usah apalagi di akhirat. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna minal muflis?" Tahukah kalian orang yang muflis? Di antara para sahabat ada yang menjawab begini, "Ya Rasulullah, orang muflis itu, orang bangkrut itu orang yang usahanya tadinya maju, kemudian bangkrut, sama sekali habis, disita sama bank. Karena dulu modalnya pinjam ke bank, jadi usahanya nggak berkah." Nah itulah. Kemudian Rasulullah menjawab, yang dimaksud muflis bukan itu. Muflis adalah orang Islam yang di hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan sholat 5 waktunya, dia datang menghadap Allah dengan sholat tahajudnya, dengan sholat Tuhannya, dan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dia datang menghadap Allah dengan ibadah puasa Ramadannya dan ibadah puasa sunnahnya. Dia datang menghadap Allah dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan infaknya, dengan ibadah hajinya, dengan ibadah umrohnya, dan dengan amal-amal soleh yang lainnya. Akan tetapi oleh karena dia ketika hidup punya hutang dan hutangnya belum terlunasi, keburu mati dan tidak dibayarkan oleh anggota keluarganya atau oleh ahli warisnya, akhirnya seluruh amalnya digunakan untuk membayar hutangnya dan habis dan belum lunas. Akhirnya dosa orang yang menghutangkan diberikannya kepadanya. Itulah orang yang bangkrut, orang yang muflis. Demikian pula orang yang itu orang yang pernah berbuat jolim. Kalau kita pernah menjolimi orang lain yang seagama dengan kita, saudara kita sesama muslim, baik menjolimi anggota keluarga kita, ataupun istri kita, ataupun menjolimi anak kita, atau menjolimi saudara kita, tetangga kita, atau orang lain, dan kita belum sempat minta ridhonya, minta maaf kepadanya, kemudian meninggal dunia, baik yang meninggal dunia kita atau orang yang kita jolimi, belum sempat minta maaf, udah meninggal dunia, ke bawah ke akhirat, itu juga berat. Bisa-bisa amal ibadah yang kita kerjakan semuanya sia-sia dan kita bisa dimasukkan ke neraka. Baik menjolimi orang lain dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita,
Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka mengadukan permasalahan kepada Rasulullah tentang seseorang yang menjolimi tetangganya dengan ucapannya yang menyakitkan. Sahabat berkata, ya Rasulullah, inna fulana binti fulana tasumun wa taqumul laila wa hiya sayyi'atul khuluq tu'ti jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana binti fulana tiap hari berpuasa, tiap malam bertahajud, ibadahnya luar biasa rajin, sangat hebat ibadahnya. Tu'ti jiranaha bilisaniha, akan tetapi si fulana binti fulana tersebut dia menjolimi tetangganya dengan ucapannya yang menyakitkannya. Dia memfitnah tetangganya dengan fitnahan yang keji, dengan tuduhan yang keji tanpa bukti, sehingga tetangganya sakit, menangis, mengeluarkan air mata. Bagaimana ya Rasulullah nasib si fulana binti fulana tersebut yang ibadahnya hebat, tiap malam tahajud, tiap hari puasa, bagaimana dia nasibnya nanti di akhirat? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la khayra fiha wa hiya bi ahlin nar. Rasulullah menjawab, si fulana binti fulana yang engkau ceritakan tadi kepadaku, nanti di akhirat barang sedikit pun kebaikan yang tidak ada, sirna semuanya, sia-sia semuanya karena kezaliman yang dilakukannya, dan dia akan menjadi ahli neraka. Jadi kita bukan hanya diperintahkan rajin ibadah saja, akan tetapi juga jangan lupa larangan Allah. Kan dalam Quran itu ada ayat-ayat perintah, ada ayat-ayat larangan. Jangan perintahnya dikerjakan tapi larangannya nggak ditinggalkan. Dikerjakan juga larangannya, perintahnya dikerjakan, larangannya dikerjakan. Itu namanya orang tahu perintah nggak tahu larangan. Akhirnya dikerjakan semua. Kalau perintah Allah dikerjakan memang seharusnya, tapi kalau larangan Allah jangan dikerjakan, wajib ditinggalkan. Nah, salah satu di antara larangan Allah yang hukumnya haram wajib kita tinggalkan perbuatan zalim. Allah sendiri mengharamkan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ada dalam kitab Nasrul Ibad. Dalam hadis kursi Allah mengatakan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku sendiri. Nah, kalau Allah yang Maha Pencipta saja, yang menciptakan seluruh makhluk, mengharamkan kezaliman terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap kita, pasti Allah mengharamkannya. Nah, dan perbuatan zalim itu adalah juga merupakan salah satu perbuatan yang dapat merusak keimanan kita. Kalau kita banyak berbuat zalim kepada diri kita sendiri dan ataupun kepada orang lain, itu step by step, kolilan, lama-kelamaan, akhirnya iman kita akan keropos, rusak, ambruk iman kita. Dan juga perbuatan zalim itu adalah merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan di akhirat nanti kita oleh Allah diwajibkan masuk neraka, diharamkan masuk surga. Nah, kalau ujung-ujungnya di akhirat kita diwajibkan masuk ke dalam neraka oleh Allah dan diharamkan masuk surga, berarti ibadah yang kita lakukan selama ini di alam dunia apa manfaatnya? Apa gunanya? Kalau ujung-ujungnya diwajibkan masuk neraka. Walaupun memang kita ibadah kepada Allah, kita sholat bukan karena takut neraka, kita ibadah kepada Allah bukan karena ingin surga. Enggak boleh kita ibadah karena surga, karena neraka enggak boleh, karena neraka dan surga itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka kita wajib beribadah niatnya karena Allah dan menciptakan surga dan neraka. Tapi apa manfaatnya dari ibadah yang kita lakukan selama kita di dalam dunia kalau ujung-ujungnya di akhirat kita diwajibkan masuk neraka, diwajibkan menjadi penghuni neraka, diwajibkan menjadi bahan bakar api neraka dan diharamkan masuk surga. Karena apa? Karena kezaliman kita kepada orang lain.
fa'inna zulmatu yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan perbuatan zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu adalah merupakan kegelapan di hari kiamat. Dulu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Diceritakan dalam kitab Sahih Muslim, hadis Sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Umamah Iyas bin Sa'lab al-Harisi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau umpama seseorang melakukan kejolimannya sedikit banget, sedikit bisa, ini sama. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah tetap oleh Allah nanti di akhirat diwajibkan masuk neraka, diharamkan masuk surga? Rasulullah menjawab, walaupun sedikit kejoliman yang dilakukannya, walaupun kejoliman yang dilakukannya sekecil batang kayu alok. Kayu alok itu kayu yang biasa digunakan untuk bersiwak, untuk nyusur, bersuci. Itu kayu alok namanya. Kayu pun. Nah, walaupun kejoliman yang kita lakukan hanya sekecil batang kayu alok, tetap menyebabkan kita oleh Allah di akhirat diharamkan masuk surga, diwajibkan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan menganggap remeh perbuatan zalim. Apalagi kalau kita jadi pemimpin. Jadilah pemimpin yang adil, jangan menzalimi rakyat, jangan merampas hak rakyat, jangan hak-hak rakyat tidak diberikan, dikekang, diintimidasi. Jangan menzalimi para ulama, jangan menzalimi para habaib. Pemimpin yang zalim wajib masuk neraka, haram masuk surga. Siapa yang mengatakan demikian? Bukan saya. Yang mengatakan demikian adalah pemimpinnya seluruh para nabi, pemimpinnya seluruh para rasul, sayyidul makhluk yang menjadi tuannya seluruh makhluk, utusan Allah yang paling dicintai oleh Allah, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau menegaskan, mani katato ahak pemerinti muslimin biyamin, faqad aujaballahu lahu nar wa harama alaihi jannah. Wakila wa in kana sa'idan yasir ya Rasulullah qala wa in kana qadiban min arab. Hadisun sahihun riwayat Muslim. Artinya begini, kata Rasulullah, man, barang siapa atau siapa saja atau siapapun, man, barang siapa yang merampas hak kaum muslimin, haknya orang muslim. Nah, merampas hak seorang muslim yang bukan hak kita, atau merampas hak orang lain yang bukan hak kita, atau mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, itu adalah perbuatan zalim. Atau tidak memberikan hak rakyat yang seharusnya hak menerima tapi tidak menerima, itu adalah pemimpin yang zalim. Nah, barang siapa, intinya barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya sesama muslim, biyaminihi, dengan sumpahnya, apa kata Nabi? Faqad aujaballahu lahu nar, menggunakan qad harfiah, qad kemudian di depannya aujaba ini fi'il madi sulasi majid warna awal bahasa Bugatti yang mengikuti wajan af'ala yukiru if'ala wa mukiru bahasa kamu'un af'il aujaba yukiru ijaban. Aujaba ini fi'il madi, berarti ini qad harfiah masuk kepada fi'il madi. Menurut para ulama ahli nahwu, para ulama ahli di bidang ilmu bahasa Arab, maka yang seperti ini namanya mengandung makna litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi kalau diartikan faqad aujaba, maka sungguh benar-benar aujaba mewajibkan. Sapa Allahu Gusti Allah lahu kepada orang yang berbuat zalim, annar untuk masuk ke dalam neraka.
Ini Rasulullah yang bersabda, bukan siapa-siapa. Rasulullah nggak mungkin bohong. Rasulullah mempunyai sifat wajib, apa namanya, siddiq, jujur. Rasulullah nggak mungkin bohong, dan sabda Rasulullah nggak mungkin salah. Kenapa? Karena apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau sabdakan, itu berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan pada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah Rasulullah berucap bersabda melainkan, dan tiadalah Rasulullah bersabda berdasarkan dari kemauan hawa nafsunya, melainkan ucapan beliau itu berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya kalau kita ingin tahu Al-Quran yang bisa berjalan, itulah beliau Rasulullah. Rasulullah itu Al-Quran yang bisa berjalan. Artinya apa? Artinya seluruh ucapan-ucapan beliau, sikap beliau, perbuatan beliau itu tidak keluar dari Al-Quran. Seluruhnya mencerminkan isi kandungan ajaran Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu isi Al-Quran, tuh lihat akhlak Rasulullah, itu Al-Quran. Makanya ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah, ya Aisyah, kaifa khulquhu? Wahai Aisyah, bagaimana akhlak suamimu, akhlak Rasulullah? Siti Aisyah menjawab singkat padat, khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Berarti kalau kita mencontoh mengikuti akhlak beliau, itu kita sebenarnya sedang mengamalkan ajaran Al-Quran, karena Rasulullah akhlaknya akhlak Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah nggak mungkin bohong Rasul mengatakan, maka sungguh Allah mewajibkan kepadanya, kepada orang yang berbuat jelek, masuk neraka. Wa harrama, itu harrama itu fi'il madhi bina doa. Kan dalam ilmu sorof kita mengenal beberapa macam bina. Ada bina sahih, ada bina adwab wawi, adwab yai, ada bina misal wawi, misal yai, ada bina nafis wawi, nafis yai, ada bina lafif makrun, ada bina lafif makrun, ada bina doa, ada bina mahmud fa, mahmud ain, mahmud lam, mutal fa, mutal ain, mutal lam. Kita diajarkan seperti itu. Nah ini harrama ini bina doa, karena double huruf. Harrama itu asalnya harrama, roh pertama disukunkan karena akan dimasukkan ke roh kedua, lalu kemudian setelah roh pertama sukun dimasukkan ke roh kedua, maka menjadi harrama. Untuk mengetahui bahwa roh pertama masuk ke roh kedua, maka dikasih tasdid menjadi harrama, yuharrimu tahriman, fa'ala yufa'ilu ta'ilan, bahwa mufa'ilu wajah fa'alu fa'il, harrama yuharrimu tahriman, bahwa muharrimu wajah muharramun, harrim la tuharrim. Jadi harrama ini bina berdoa, menunjukkan benar-benar serius, bukan main-main. Sama seperti madda, itu kan asalnya madada. Kalau Bapak pernah ngaji kitab Iqlal Sofi di pesantren, itu kita mengasalkan kalimat tersebut, madda asluhu madada ala wazni fa'ala uskinatid dalul ula li ajri sarti idgomi pasal madda da summa kudimat bisaniyata pasal madda yamudu maddan wa mamdadan wa wa maddun wajaka mamdudun muddan muddi la tamuddi mamdadan mamdadan. Sama harrama yuharrimu, madda yamudu, sama bina mudohab. Bina mudohab itu menunjukkan benar-benar. Jadi harrama benar-benar mengharamkan sapa Allah alaihi, kepada orang yang berbuat jolim, al jannata, untuk
untuk masuk ke dalam sorga. Ini hadisnya jelas banget. Hadisnya sampai riwayat Imam Muslim. Jadi orang yang berbuat zalim oleh Allah diharamkan masuk sorga dan diwajibkan masuk neraka. Na'udzubillah min. Maka jangan pernah kita melakukan kezaliman kepada siapapun. Baik melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Artinya apa? Artinya kita menggunakan seluruh anggota badan yang Allah titipkan kepada kita untuk berbuat dosa kepada Allah. Itu artinya kita menzalimi diri kita sendiri. Kedua mata kita yang seharusnya digunakan untuk melihat perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang diridhoi Allah, malah digunakan untuk melihat perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Berarti kita telah menzalimi diri kita. Kedua telapak kaki kita yang seharusnya dilangkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, yang seharusnya dilangkahkan ke masjid untuk sholat berjamaah, malah dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Itu artinya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Jadi kalau kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan termasuk tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, itu berarti kita telah berbuat zalim kepada diri sendiri. Contoh Nabi Adam ketika dilarang oleh Allah di dalam surga la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Kata Allah, maka janganlah kalian berdua Adam Hawa mendekati pohon ini. Jika kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Akhirnya Nabi Adam melanggar apa yang dilarang oleh Allah, mendekati pohon tersebut dan memetik buahnya lalu memakan buahnya. Maka dengan sebab Nabi Adam melakukan kesalahan melanggar larangan Allah, dengan sebab Nabi Adam telah berbuat zalim kepada diri sendiri dengan cara melanggar larangan Allah, akhirnya Nabi Adam tersewa oleh Allah dikeluarkan dari dalam surga. Kemudian Nabi Adam diajarkan oleh malaikat Jibril sebuah doa dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam doanya Nabi Adam mengakui bahwa dirinya telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nabi Adam mengakui, Rabbana wahai Tuhan kami, kata Nabi Adam, zalamna kami telah menzalimi anfusana akan diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, yaitu dengan cara melanggar larangan Allah, memakan buah kulti katanya. Tapi kalau menurut dan keterangan dalam kitab tafsir itu buah kulti nanti begitu. Wahai Allah Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau ya Allah tidak berkenan mengampuni kami, wa tarhamna dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu niscaya kami benar-benar akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, jadi orang-orang yang celaka di alam akhirat. Nah itu pengertian menzalimi kita sendiri. Manakala kita menggunakan seluruh anggota badan kita untuk berbuat dosa yang dilarang oleh Allah, nah itu namanya kita menzalimi diri kita sendiri. Atau kita tidak mengerjakan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah, itu pun menzalimi diri kita sendiri. Contoh Allah mewajibkan kita sehari semalam sholat 5 waktu agar seluruh badan kita sujud di hadapan Allah dalam sholat waktu, kemudian kita nggak sholat, itu pun menzalimi diri kita sendiri. Jadi orang yang nggak mau sholat sebenarnya dia menzalimi dirinya sendiri, cuma dia nggak sadar aja, nggak paham. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita diharapkan berbuat zalim, terlepas dari apakah berbuat zalim terhadap diri sendiri dan ataupun berbuat zalim kepada orang lain. Kezaliman itu haram. Siksa orang yang berbuat zalim sangat besar.
menyebabkan dia diwajibkan masuk neraka, diharamkan masuk surga, dan imannya menjadi rusak gara-gara perbuatan joli. Rupanya cukup taklim kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Itu nanti sholawat al-kamil kalau mau diamalkan, dimasukkan dalam doa setiap selesai sholat 5 waktu, dan pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur keluarga kita. Itu kan ada doanya tuh. Allahumma inni qad qara'tu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma nuridu. Allahumma asawabaha ila ruhi ahli kubur titik-titik bin titik-titik wa ila kubur titik-titik bin titik-titik. Nah, kalau ahli kubur yang kita tuju 1 orang, maka doa berikutnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Jadi menggunakan dhamir mufrad mudzakkar ghaib kalau 1 orang laki-laki, misalnya bapak. Kalau bapak 2 orang, bapak dan ibu, wa asawaba ila al-kubur, bapak abdi titik-titik titik-titik, saraf ibu abdi titik-titik. Nah, kalau 2 orang yang dituju, maka gunakan dhamir tasniyah. Jadi Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa'alna maswahuma wa ma'wahuma. Tapi kalau umpama yang dikirim pahala dari wajah itu orangnya banyak, lebih dari 2, misalnya 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 10 orang, atau 100 orang, dan orang-orang campur laki-laki dan perempuan, cukup pakai dhamir jamak mudzakkar ghaib, yaitu cukup Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Itu itu sudah kena, baik laki-laki di dalamnya maupun perempuan, dan sudah kena itu udah jamak. Walaupun ada jamak khusus anas, yaitu hunna, Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Itu boleh, kalau banyak masing-masing juga boleh. Tapi sebenarnya dengan Allahumma ighfir lahum itu cukup sebenarnya. Udah kena itu ahli kubur semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau doanya dibaca setelah sholat 5 waktu, dimasukkan ke dalam doa selesai sholat waktu, dan dibaca oleh imam dan diamini oleh para hadirin, oleh para makmum, maka jangan Allahumma ini, si imam bacanya jangan Allahumma ini, tapi ya mutakalim wadahnya mesti diganti ke mutakalim al-ghair. Ini jadi inna, qad qara'tu jadi qad qara'na. Jadi begini, Allahumma inna qad qara'na hadhihi shalah wa ta'lamu ma nuridu wa as-sawabaha ila ruhi al-kubur titik. Kalau diamini oleh para hadirin. Tapi kalau kita berdoanya khusus untuk diri sendiri dan tidak ada yang mengamini orang lain, tidak mengamini doa yang kita baca, maka Allahumma inni qad qara'tu, bukan qara'na tapi qara'tu, menggunakan dhamir muttasil kalim, pakai mutaharrik marfu, yaitu tu, yang diambil dari dhamir lafaz ana. Di Allahumma inni qad qara'tu hadhihi shalah. Jadi kalau qara'tu artinya aku telah membaca. Tapi kalau qara'na artinya kami telah membaca. Aku dan kami beda. Kalau aku hanya seorang diri, tapi kalau kami banyak orang, semuanya kena gitu. Nah, ini kita pentingnya berdoa tahfidun nahwu. Nah, jangan sampai berdoa untuk diri sendiri, padahal diamini oleh makmum. Kasihan yang mengamini, kasihan tak kebagian. Seperti kita doa ada yang ada dalam Quran tuh, agar kita dan keturunan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat. Ada di Quran tuh, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, kalau Rabbi ja'alni itu untuk diri sendiri. Rabbi
pangeran abdi. Ij'alni mugi Gusti ngajadikeun ka abdi. Mugi masolati jalma anu ngadirikeun salat. Wa min dzurriyyati jeung ti keturunan abdi. Abdi itu aku. Berarti khusus untuk diri sendiri. Sementara diamini oleh para makmum, oleh para hadirin. Berarti itu makmum hadirin yang mengamini doa kita kebagian enggak? Enggak, karena kalimatnya aku. Aku itu di sendiri. Maka tidak mutakalim padanya mesti diganti ke nun mutakalim al-ghair. Jadi Rabbi menjadi Rabbana, wahai Tuhan kami. Ij'alni menjadi ij'alna. Mugi masalati wa min dzurriyyati menjadi wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Sama kalau untuk sendiri, Rabbana atini di dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Gusti pangeran abdi atini Gusti masih abdi. Tapi kalau atina Gusti masih abdi sadaya. Sadaya ayat atini ayat atina. Itu. Tapi enggak apa-apa. Itu pakai atina aja udah waktu sendiri daripada doa kita diamini tapi pakai atini. Yang mandi kan kebagian. Itu. Kalau kita berdoa sendiri menggunakan nun mutakalim al-ghair, boleh. Ya Allah, berikanlah kepada kami padahal ada yang amin, boleh. Daripada Rabbana atini, ya Allah berikanlah padaku, tapi di belakang amin, kepadaku. Nah, jadi itu. Jadi nanti kalau misalnya aja ahli kubur yang kita tuju banyak, lebih dari 2, jadi doanya Allahumma inna atau apa diamini. Doa yang kita baca diamini oleh para makmum, oleh para hadirin. Maka Allahumma inna qad qara'na hadhihi shalah wa ta'lamu ma nuridu wa masabaha ila al-kubur. Kalau misalnya enggak diamini berarti Allahumma inni qad qara'tu hadhihi shalah wa ta'lamu ma nuridu dan seterusnya. Demikian akhirnya mari kita tutup tadi kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu